Julusan. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita belajar tentang masalah pengembangan kewirausahaan ya. Di mana kewirausahaan itu bisa kita bagi dua kata. Wira sebagai pemberani, sedangkan usaha itu adalah melakukan sesuatu. Jadi kewirausahaan itu adalah mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu. Jadi kita ya, ketika kita mempunyai kelebihan, bisa kita memberanikan diri untuk membuat kue-kue ya tradisional. Kelebihan kita membuat kue, bisa bikin kue. Kelebihan kita kerajinan tangan bisa ya. Jadi terserah kita bagaimana kita mempergunakan itu kewirausahaan. Jadi tema kita hari ini tentang kue tradisional ya. Ada 3 kue tradisional yang perlu kita bahas ini hari ya. Pertama itu kue onde-onde ya. Terus yang kedua kue gombelang. Terus yang ketiga adalah kue pisang Belanda ya. Adapun kue onde-onde ya, ada simbol-simbolnya. Kalau gula merah itu menyimbolkan tentang kesukaan ya. Tapi kalau kelapa menyimbolkan tentang kenikmatan ya. Jadi kalau bahan ketiganya itu tepung beras melambangkan tentang kekuatan. Jadi ketiga bahan ini ya dari Bugis Makassar itu mengatakan makanan pokok ciri khas Makassar ya. Jadi itu bahan-bahan dari kue onde-onde. Terus yang kedua, adapun bahan-bahan dari kue gemblong, yang pertama itu harus ada tepung ketan ya. Terus yang kedua itu gula merah, pakai kelapa, minyak ya. Jadi itu perlu adik siapkan itu untuk membuat kue gemblang ya. Terus dari pisang Belanda, adapun bahan-bahannya yang perlu adik siapkan itu tentu harus ada pisang raja ya. Pisang raja, tentu ada juga minyaknya, blue band-nya, ada telurnya, ada gula pasirnya, ada kacangnya. Jadi nanti kita praktekkan bagaimana cara membuatnya yang ketiga kue tersebut ya. Ketiga manfaat kewirausahaan yang perlu adik ketahui ya. Yang pertama itu dapat mengembangkan potensi diri ya. Terus yang kedua tentu bisa mengurangi pengangguran di masyarakat ya. Terus yang ketiga dapat mensejahterakan diri. Makanya itu ketika adik selesai nanti punya usaha bisa diterapkan di masyarakat supaya kita bisa mempunyai hasil sendiri ya, hasil karya sendiri. Jadi pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi saya mau bagi kelompok, 3 kelompok. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 baru dipresentasikan ya. Bagaimana cara membuatnya ya, cara membuat kue tersebut. Pertama dari kelompok 1, terus didokumentasikan juga nanti ya.
siap semua kuenya sudah? Sudah jadi ya dari kelompok 2? Sudah. Dari kelompok 1 kuenya? Ini namanya kue apa ini? Kue gemblong. Oh, kue gamblong. Nanti dipresentasikan ya. Bagaimana cara membuatnya, bahannya. Ya. Ini kue apa ini? Onde-onde. Onde-onde. Nah, terus yang ketiga kue tradisionalnya ini adalah Belanda ya. Silahkan naik dipresentasikan dari kelompok 1 dulu naik presentasikan kue gamblongnya. Coba. Kelompok 1 silakan dipresentasikan kue gamblongnya dengan cara bahan-bahannya, dengan cara membuatnya diperkenalkan. Coba bagaimana caranya, silakan. Jadi kue gemblong ini bahan-bahannya antara lain tepung ketan, tepung terigu, gula aren, garam secukupnya, dan kelapa. Terus cara pembuatannya, semua adonan semua bahan-bahan dibuat jadi satu adonan di satu wadah. Terus dibuat bentuk seperti ini. Setelah itu panaskan minyak. Setelah panas, adonan digoreng. Setelah adonan digoreng, selanjutnya adonan dicelupkan ke gula aren. Setelah dicelupkan ke gula aren, kue siap disajikan. Ya, dari kelompok 2 silakan, dari kue onde-onde silakan dipresentasikan bagaimana bahannya dan cara membuat dari kue onde-onde. Silakan nak dari kelompok 2. Nah, jadi ini namanya onde-onde, makanan khas Bugis Makassar. Komposisinya itu yaitu tepung ketan, parutan kelapa dan gula aren. Jangan lupa pewarna makanan. Nah, jadi tepungnya itu dipadatkan, terus gula arennya itu dipotong kecil-kecil hingga bisa masuk ke dalam adonan. Nah, setelah jadi, jangan lupa parutan kelapanya ditaburkan. Nah, jadi ini adalah onde-onde. Nah, itu dia tadi makanan khas dari Bugis Makassar. Oke, baiklah. Jadi dari sekian banyaknya makanan kue ciri khas dari makanan Bugis Bugis Makassar. Nah, ini salah satu kue yang paling banyak disukai di suku Bugis. Iya. Nah, jadi untuk pembuatannya sendiri itu perlu disiapkan bahan utamanya itu pisang, kacang, minyak, blueberry, sama gula pasir, sama telur. Setelah pisangnya dikupas, didiamkan dulu, baru kita kerja isinya. Nah, di sini itu campurannya kacang, blueberry, sama gula. Nah, setelah semuanya tercampur, kita lanjut lagi ke bagian pisangnya. Nah, sebelum pisangnya digoreng, kita baluri dengan telur. Telurnya itu cukup 2 biji. Nah, setelah dibaluri dengan telur, langkah selanjutnya itu kita goreng pisangnya. Nah, untuk penggorengannya itu cukup dengan perubahan warnanya. Kalau sudah berubah warnanya kecoklatan, bisa diangkat. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu pisangnya dibelah. Nah, setelah dibelah itu diisikan dengan isiannya yang sudah disiapkan. Nah, setelah semuanya selesai itu baru bisa disajikan. Nah, itu adalah salah cara pembuatan pisang Belanda. Ya, itulah tadi dari presentasi temannya. Jadi mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bisa ditanyakan bagaimana cara membuatnya kue tersebut. Ya, ada yang bertanya? Ada? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dari kue masing-masing, dari kelompok masing-masing, dari kelompok 2 bertanya dari kelompok 1, kelompok 1 bertanya dari kelompok 2, kelompok 2 bertanya dari kelompok 3. Ada yang bertanyakan lah atau sudah jelas semua? Karena sudah jelas semua. Sudah. Kalian kan sudah praktek ya, sudah masak. Ya, jadi mungkin kalian sudah tahu semua bagaimana cara membuatnya ya. Kira itu saja nak. Ya.